Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafilah, NIMT 2018-1166. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi, yakni memahami dan mengaplikasikan pembelajaran PAI dan BP SMP kelas 7 yaitu bab tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf KD 1.2. Selanjutnya, yang pertama adalah pengertian ikhlas. Nah, apa itu sih ikhlas atau apa yang dimaksud dengan ikhlas? Nah, kata ikhlas itu sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab. Nah, kata ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hati yang bersih, tulus hati atau kerelaan. Secara singkatnya, ikhlas ini adalah kita melakukan segala sesuatu itu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharap sanjungan ataupun pujian dari orang lain. Jadi itu yang dinamakan ikhlas. Jadi kita melakukan sesuatu apapun itu hanya mengharapkan ridha Allah. Nah, itu adalah ikhlas. Kemudian yang kedua yaitu tentang pengertian sabar. Nah, apa itu sabar? Nah, sabar itu sendiri berasal dari kata al-sobru, yang menurut bahasa adalah menahan diri dari keluh kesah. Sedangkan dari segi istilahnya berarti menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Jadi sabar ini adalah bagaimana kita menahan diri dari emosi. Jadi tidak mudah emosi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Artinya adalah jadi kita harus sabar ya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang pengertian pemaaf. Nah, kata pemaaf ini berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata al-afu, yang artinya memaafkan. Nah, secara umumnya pemaaf berarti pemaaf adalah upaya membuang semua keinginan, pembalasan dendam, dan sakit hati yang bersifat pribadi terhadap orang lain. Jadi pemaaf ini adalah kita memberi maaf terhadap orang yang telah menzalimi atau yang telah menyakiti kita. Jangan sampai ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita tidak memberikan maaf ya. Kemudian ketika orang lain itu melakukan suatu kesalahan, maka kita sebagai seorang hamba harus menjadi hamba yang pemaaf. Karena apa? Allah saja itu maha pemaaf, masa kita sebagai hambanya tidak memiliki sifat pemaaf. Selanjutnya tentang perilaku ikhlas ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 146 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa أحلسوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما صدق Allahul Azim, yang artinya kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada
kepada orang yang beriman. Jadi dari pada surah An-Nisa ayat 146 tadi sudah jelas bahwa kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk menjadi orang yang ikhlas. Karena apa? Allah sudah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengamalkan atau mewujudkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita wujudkan. Dengan cara apa? Yang pertama, bisa kita dengan cara gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Contohnya, ketika kita mau menyumbangkan sedikit rezeki kita ke dalam kotak amal yang ada di masjid, maka kita jangan sampai menaruh uang ke dalam kotak amal itu hanya karena ingin dipuji atau ingin disanjung oleh orang lain. Tapi sebisa mungkin kita di dalam berbuat baik, nah untuk memasukkan uang ke dalam kotak amal tersebut kita sembunyi-sembunyi, jangan sampai pamer kepada orang lain. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah. Nah, kita sholat, kita puasa itu kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Kita menolong orang lain, berbuat kebaikan apa saja itu jangan sampai karena mengharapkan pujian dari orang lain, tetapi niatkan bahwa kita itu adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh yang keempat, yaitu bisa dengan cara selalu berhati-hati dalam bertindak ataupun berperilaku. Karena apa? Apapun yang kita lakukan di dunia ini itu senantiasa diketahui atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya tentang sabar. Nah, sabar ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kandungan dari ayat tersebut bahwa kita disuruh memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah, kenapa kita disuruh untuk menjadi orang yang sabar? Karena Allah itu senantiasa beserta orang-orang yang sabar. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita mengamalkan perbuatan sabar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bisa kita wujudkan dengan cara bisa kita wujudkan dengan berbagai cara. Nah, karena sabar ini ada berbagai macam, ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis sabar. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, sabar di dalam menjauhi dan meninggalkan larangan Allah. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi masalah. Nah, yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Contohnya, ketika kita mendengar adzan, maka kita segera menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Atau contoh lain, ketika kita mendengar bel berbunyi, maka kita segera masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran atau untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjauhi atau meninggalkan larangan Allah. Contohnya, ketika kita diajak oleh teman untuk membolos, maka kita harus menolak. Nah,
jangan mengikuti. Atau ketika kita diajak untuk mencuri, maka kita tidak boleh mengikutinya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi masalah. Contohnya ketika kita terkena musibah sakit, maka kita tidak boleh mengeluh dan juga tidak boleh berputus asa. Kita harus berusaha mencari obatnya. Karena apa? Allah itu menurunkan suatu penyakit beserta obatnya. Jadi kita tidak boleh mengeluh. Kita harus semangat bagaimana kita bisa sembuh dari penyakit yang kita derita atau yang kita alami. Jadi kita harus semangat untuk sembuh ya, untuk bangkit gitu ya. Kemudian selanjutnya tentang pemaaf. Nah, pemaaf ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 134 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kemudian selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara bagaimana sikap pemaaf tersebut. Misalkan kita yang pertama memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Jadi ketika ada orang yang meminta maaf, kita harus dengan ikhlas memberi maaf kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang sudah kita perbuat. Ketika kita melakukan suatu kesalahan atau suatu perbuatan yang tidak baik, maka kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Kemudian tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena rasa benci dan dendam ini merupakan penyakit hati ya, merupakan sesuatu yang dapat mengganggu perasaan kita. Jadi kita tidak boleh memendam rasa benci ataupun dendam kepada orang lain. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu tentang ikhlas, sabar, ataupun pemaaf. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang materi ikhlas, sabar, dan pemaaf. Hikmah dari materi ini adalah hikmah yang bisa kita ambil dari materi ini adalah berbuatlah baik dimanapun kita berada, kepada siapapun dan dimanapun. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan hari ini, jangan menunggu besok ya, karena kita tidak tahu terhadap umur kita. Maka sebaiknya apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukanlah jika memang sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Semoga penjelasan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya jika ada salah kata ataupun jika ada salah kata di dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.